Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Hersman Punarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagi Anda yang sering menjawab pesan dengan meme, apalagi bila meme itu menggunakan wajah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai sekarang berhati-hatilah ya. Termasuk juga bukan menjawab, mengirim meme dan sebagainya, terutama melalui WhatsApp atau platform-platform media sosial lainnya. Karena sejak 2 Januari 2026, KUHP baru kan telah resmi diberlakukan di Indonesia. Ini menggantikan hukum pidana era kolonial yang berlaku sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di dalam KUHP yang baru ini terdapat ketentuan yang mengatur pidana bagi siapapun yang menyerang kehormatan atau harkat martabat presiden dan atau wakil presiden. Nah, ini kalau sekarang konteksnya ya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pertanyaannya, di mana batasan antara kritik yang sah dan penghinaan yang bisa dipidana? Atau sekedar joke gitu yang sebenarnya tidak bermaksud untuk mengkritik atau menghina gitu ya. Penjelasan pemerintah terlihat sederhana. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang juga kader Partai Gerindra ini dalam konferensi pers kemarin itu dia mengatakan bahwa selama meme itu sopan dan bukan sesuatu yang tidak senonoh, tidak perlu terlalu khawatir. Masalahnya ini tafsir soal senonoh ini nanti yang akan kita bahas ya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini yang undang-undangnya nomor 1 tahun 2023 dan mulai efektif pada 2 Januari 2026, terdapat pasal 218 yang menyatakan bahwa siapapun yang secara publik menyerang kehormatan atau harkat martabat presiden atau wakil presiden bisa dikenai pidana penjara hingga 3 tahun lebih dan denda tertentu kecuali jika dilakukan dalam kepentingan umum atau pembelaan diri. Rumusan dalam pasal KUHP itu secara eksplisit berbeda dengan KUHP lama yang itu merupakan warisan kolonial ya. Meski sejak era kemerdekaan hukum itu tetap berlaku karena belum ada penggantinya. Namun langkah legislatif ini mendapat banyak kritik luas dari aktivis HAM dan akademisi. Mereka menganggap penegakan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini bisa berdampak buruk terhadap kebebasan berekspresi digital yang berkembang cepat di era media sosial. Siapa sih hari ini yang tidak menggunakan media sosial meskipun dalam batas-batas tertentu orang seperti saya yang tidak aktif di media sosial, tapi saya tetap harus menggunakan media sosial kalau berkomunikasi dengan WhatsApp dan kemudian melalui konten-konten YouTube ini. Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini sejak awal menuai kritik dari kalangan akademisi. Saya membaca misalnya di inilia.com, pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf menilai kembalinya pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru justru menunjukkan watak hukum yang masih feodal dan alergi kritik. Di negara demokratis, kata Hudi Yusuf, perbedaan pendapat bukanlah kejahatan. Kriminalisasi kritik justru menempatkan penguasa sebagai figur yang kebal dari koreksi publik. Pandangan ini menegaskan bahwa persoalan pasal penghinaan bukan sekedar teknis hukum, melainkan menyangkut cara negara memandang warganya sebagai subjek demokrasi atau objek yang harus dijaga kesantunannya di hadapan kekuasaan. Di Indonesia ini orang selalu berlindung dengan kalimat harus santun, sopan, dan sebagainya. Tapi kalau korupsi besar-besaran itu bukan dia itu dan orangnya santun gitu, jadi korupsinya nggak diperhitungkan, justru sikap santunnya yang harus diperhitungkan. Ini koruptor itu sangat-sangat tidak santun, bahkan ini sangat serakah ya gitu ya. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk membungkam kritik. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menekankan bahwa ketentuan penghinaan itu tidak boleh dipahami secara sempit, bahwa kritik tetap dilindungi dan pasal-pasalnya berbasis delik aduan yang berarti hanya bisa diproses apabila pihak yang merasa dihina secara eksplisit itu melapor. Kritik dan penghinaan adalah dua hal yang berbeda, kata Supratman. Kritik termasuk yang disampaikan lewat demonstrasi tetap diperbolehkan. Yang dilarang adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Pernyataan ini jelas dimaksudkan untuk menenangkan kekhawatiran publik bahwa semua bentuk kritik akan otomatis berujung pidana. Tetapi pertanyaannya adalah apakah batas antara kritik sah dan penghinaan itu jelas di ranah praktis. Ini di kalangan para penegak hukum, di pemahaman oleh para pejabat negara kita. Belum lagi kalau kita ngomong pendukung dari para presiden, wakil presiden, para pendukung para pejabat, ini lebih repot lagi.
Pemerintah juga menegaskan ini bahwa kritik tetap dijamin. Ini yang menyampaikannya adalah Wakil Menteri Hukum Edward Umar Syarif yang berulang kali menyampaikan bahwa pasal ini tidak dimaksudkan membuka ekspresi publik. Kritik dan menghina itu dua hal yang berbeda, kata Edward Umar Syarif Hiarij ini. Yang dilarang dalam pasal 218 adalah menista atau memfitnah. Kritik tidak dilarang. Pernyataan ini menjadi garis resmi pemerintah bahwa hukum pidana hanya akan bekerja jika ekspresi sudah melewati batas penghinaan. Nah, persoalannya di sini ini yang perdebatannya itu. Soal penghinaan itu yang batasnya tidak jelas ya tafsirnya, terutama tafsir yang tidak jelas. Para pakar hukum dan aktivis kebebasan berekspresi justru memperingatkan bahwa batasan hukum terhadap penghinaan bisa menjadi terlalu absurd. Selain itu multitafsir ketika diimplementasikan terhadap budaya digital. Ini kan kita sudah hidup di dunia digital, tetapi para aparat penegak hukum kita, para pejabat kita masih hidup dalam dunia analog. Ini kan yang jadi susah ya. Saya membaca misalnya yang banyak komentar-komentar kembalinya delik penghinaan dalam KUHP baru merupakan kemunduran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan bahwa pasal penghinaan presiden wakil presiden di KUHP lama sebagai inkonstitusional karena ambigu dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Jadi semangat dari Mahkamah Konstitusi itu soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden itu memiliki potensi salah tafsir karena itu bisa mencampurkan kritik sah dan penghinaan yang bisa dipidana. Pasal penghinaan ini juga bertentangan dengan prinsip bahwa pejabat negara seharusnya lebih tahan terhadap kritik, apalagi kritik politik yang justru merupakan bagian dari mekanisme kontrol demokrasi. Ada catatan lain, misalnya pada pasal 240 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Jadi kalau pasal 218 tadi presiden wakil presiden, kemudian pasal 240 itu mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Istilah penghinaan ini juga tidak diukur dengan kriteria objektif yang jelas, sehingga berpotensi diterjemahkan berbeda oleh aparat penegak hukum. Para pakar hukum tata negara mengingatkan bahwa persoalan utama pasal penghinaan bukan pada niat pemerintah, melainkan ruang dari tafsirnya. Jadi walaupun Pak Supratman di Aktas, Profesor Edward Umar Hiarij ini juga menyatakan bahwa ini nggak semua tindakan itu bisa dipidanakan dan sebagainya, kritik sama penghinaan beda. Tapi realitasnya di lapangan kita mesti melihat seperti itu ya. Mahkamah Konstitusi sebelumnya memang pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dalam KUHP lama dengan alasan yang sangat tegas. Pasal itu menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi mencampur adukkan kritik sah dengan penghinaan pidana. Dalam kajian hukum disebutkan bahwa pasal penghinaan presiden dan wakil presiden berpotensi menimbulkan salah tafsir antara kritik dan penghinaan, sehingga dapat membungkam kebebasan berekspresi. Artinya problem pasal ini bukan problem baru yang dan pernah dinyatakan bermasalah secara konstitusional. Apalagi yang saya sebut tadi ya, ini eranya digital, aparat penegak hukumnya dan pejabatnya masih hidup dalam dunia analog. Konsensus umum di ruang digital, meme itu adalah bahasa kritik zaman now. Nah, paham nggak kira-kira seperti itu ya? Netizen itu sering membuat meme yang bersifat satir terhadap pejabat negara, termasuk kepala negara atau wakil kepala negara. Dan itu sudah menjadi tradisi dalam budaya internet global. Misalnya ada fotonya wajahnya Pak Prabowo yang tersenyum dengan mohon maaf ini mulutnya ompong, atau kemudian wakil presiden Gibran Rakabuming yang ekspresi wajahnya memang sering kelihatan ngantuk tapi kemudian diperparah gitu ya gambar ngantuknya ya namanya juga meme ya. Nah, yang gini-gini ini kalau kemudian kita kirimkan kebetulan di grup atau di mana atau orang perorangan dan dia itu adalah pendukung salah satu pejabat itu atau salah satu presiden atau wakil presiden, nah kemudian ini dilaporkan, apakah ini bisa jadi persoalan hukum gitu? Memang kalau namanya delik aduan yang harus melaporkan adalah presiden dan wakil presidennya, tapi kan soal-soal begini itu bisa multitafsir nantinya ya. Jadi ketika hukum pidana berbicara tentang menghina seseorang, terutama pejabat publik, ruang antara humor dan pidana itu bisa menjadi sangat tipis. Saya tadi sebut misalnya meme-nya Pak Presiden Pak Prabowo, misalnya dalam ekspresi yang berlebih, atau wakil presiden dengan gaya yang sarkastik misalnya. Itu kan dimaksudkan sebagai kritik terhadap kebijakan. Tapi kalau dengan term penghinaan tadi bisa dipandang pembuktian bermakna pidana.
Itu jika dilaporkan. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah sebuah meme yang lucu atau sarkastik secara otomatis dapat dianggap sebagai serangan terhadap harkat dan martabat? Kalau batasannya sopan atau tidak senonoh seperti dikatakan oleh Menkum Supratman Andi Aktas, ini kan sifatnya subjektif, ini membuka pintu ketidakpastian hukum. Apalagi kalau dikaitkan dengan budaya ya, ada satu budaya yang di satu daerah dianggap sopan, senonoh, tapi di tempat lain dianggap itu tidak sopan dan tidak senonoh misalnya. Di sini saya kira kekhawatiran kelompok masyarakat sipil muncul karena di ruang digital ekspresi politik jarang hadir dalam bahasa formal. Aliansi Jurnalis Independen AJI misalnya menilai KUHP baru mengandung sejumlah pasal yang berpotensi menyeret ekspresi jurnalistik dan ekspresi warga ke ranah pidana. Nah, kata ini Aji dalam pernyataannya, KUHP baru itu berpotensi menjadi ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Bayangkan jika jurnalis saja merasa ruang kritiknya menyempit, karena jurnalis ini kan dilindungi undang-undang untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Bagaimana dengan warga biasa? Atau sekarang citizen jurnalis gitu ya, yang mengekspresikan pendapat lewat meme di grup WhatsApp gitu ya. Ini kan bahaya sekali ya. Kelompok-kelompok penggiat hak asasi manusia juga memperingatkan bahwa ketentuan kriminalisasi penghinaan bisa mengikis ruang kebebasan sipil. Amnesty International Indonesia misalnya menyebut bahwa pasal penghinaan dalam KUHP baru bisa menjadi penyebab kembalinya hambatan terhadap kebebasan sipil dan mengkriminalisasi perbedaan pendapat di ruang umum. Hal ini juga sejalan dengan kritik sejumlah organisasi independen yang menyatakan bahwa kode kriminal baru ini memiliki potensi disalahgunakan untuk membungkam suara kritis di media sosial dan publik secara umum. Ini ya, lembaga-lembaga HAM mulai menilai pasal-pasal dalam KUHP baru ini dapat menciptakan efek gentar atau chilling effect disebutnya ya. Bukan karena banyak orang takut di penjara, tapi karena banyak orang yang kemudian memilih diam. Ini lebih bahaya kalau orang lebih memilih diam terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam sebuah pemerintahan di negara demokratis. Saya membaca di beberapa media, ini kelompok-kelompok HAM itu menilai revisi KUHP Indonesia berisiko digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat dan kebebasan sipil. Efeknya bukan pada satu kasus pidana, tetapi pada iklim demokrasi secara keseluruhan. Jadi bagaimana ini kita mesti menyikapinya di tengah budaya digital yang berkembang? Meme itu bukan sekedar hiburan, itu adalah ekspresi politik. Meme yang lucu, sarkastik, atau tajam sering digunakan publik sebagai cara mengekspresikan kritik terhadap kebijakan atau figur publik. Tetapi ketika hukum pidana bicara tentang menghina pejabat negara, menghina presiden, wakil presiden, apa yang dulunya dianggap sebagai kritik bisa berubah menjadi risiko pidana. Terutama dalam sistem hukum dengan istilah yang multitafsir seperti menghina, merendahkan harkat, atau tidak sopan dan tidak senonoh. Kebebasan berekspresi itu merupakan hak fundamental dalam demokrasi. Tetapi hak itu hanya berfungsi jika tidak dikelilingi oleh ketidakpastian hukum atau kekuatan yang dapat menafsirkan secara sewenang-wenang. Jadi yang perlu kita tanyakan bukan hanya apa hukum yang katakan, tetapi siapa yang akan memutuskan batas antara kritik sah dan penghinaan pidana. Dan apakah hukum ini benar-benar melindungi kebebasan berekspresi masyarakat yang aktif di era digital, atau ini lebih banyak berpihak dan melindungi para pejabat yang belakangan ini tanda-tandanya banyak yang baperan. Ini kalau baperan dan kemudian ada pendukung yang marah kemudian melakukan teror, wah ini lebih parah lagi ya gitu. Tapi sampai sekarang kita belum tahu siapa itu peneror itu, apakah dia bagian dari elemen kekuasaan, bagian dari pendukung pemerintahan, atau justru orang yang ingin memancing di air keruh itu untuk mendekonstruksi pemerintahnya Presiden Prabowo. Ini kita belum tahu. Karena itu polisi harus segera membuat clear persoalan ini dengan menangkap para pelaku teror ini. Apalagi kan bukti-buktinya cukup kuat, ada CCTV dan sebagainya. Saya percaya polisi kita yang canggih harusnya dengan mudah segera menangkap ini. Dalam 1-2 hari ini harusnya sudah ada yang ditangkap soal itu. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.